sampailah kepada kolaborasi kami berdua ni. Saya dapat ide buat Salam Rindu di Perantauan. Selama kalau orang hari raya kan biasa kan 100% happy senang bahagia. Kita nak cuba menggambarkan dia suka, dia bahagia tapi dia ada sedih. Kami ingin jadi trigger untuk kawan-kawan musisi lain. Soalnya kita dah lama sangat vakum kan. Betul. Mana tahu dengan semangat kita, semangat Tuah dan Jebat ni bisa mengilhami kawan-kawan lain untuk juga berkarya. Selamat Hari Raya. Welcome back to Bisai Bincang Santai, podcastnya RRI Ranai. Hai Sobat RRI, balik lagi di Bisai. Di chapter kali ini barengan sama aku, Vera Fernanda. Dan kali ini aku di Bisai kedatangan 2 bintang tamu yang kalau teman-teman lihat mungkin udah bisa ketebak ya, karena beliau-beliau ini juga mungkin sudah pernah teman-teman dengar karyanya gitu ya. Sesuai sama pembahasan kita kali ini, yaitu karya musisi di perbatasan. Dan kali ini aku berkesempatan menghadirkan 2 orang musisi kece, ya, anak daerah ya, Natuna, Kepulauan Riau gitu. Oke, di Bisai kali ini kita juga mau mengapresiasi karya-karya musisi Indonesia, khususnya musisi lokal, karena bentar lagi kita bakal ngerayain Hari Musik Nasional di 9 Maret. Ya, kalau kita ngomongin karya musisi di zaman sekarang, dengan perkembangan teknologi yang seperti saat ini ya, mungkin para anak muda sudah bisa berkarya di mana saja, menciptakan musik sendiri, kemudian juga bisa mendistribusikan sendiri gitu ya. Bahkan dengan adanya platform media sosial, itu karya-karya musisi kita bisa ditonton atau didengar ribuan bahkan jutaan orang gitu. Luar biasanya zaman sekarang. Nggak tahu kalau musisi-musisi dulu sebelum di zaman digital tuh gimana ya caranya mereka bisa biar kayak banyak yang nonton karyanya atau banyak yang dengar atau bisa populer tuh gimana gitu ya. Nah, kalau untuk itu ya kita bakal ngebahas tentang itu bersama musisi yang udah hadir di podcast Bisai kali ini. Kita sapa dulu ya. Pertama ada Tuan Angah. Ya. Halo Tuan Angah, gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Iya, mungkin perkenalan singkat dulu. Tuan Angah ini mungkin ada yang kurang tahu ya, asalnya sebenarnya dari mana gitu. Silakan. Ya, terima kasih P. Saya lahir dan besar di Tanjung Pinang. Oke. Masih Kepulauan Riau. Oke. Jadi tuntutan pekerjaan 2020 hingga saat ini saya di Kabupaten Natuna nih. Dan alhamdulillah selama di Natuna nih banyak yang bisa mengilhamkan saya membuat beberapa lagu. Sampailah ketemu sama kawan sebelah saya nih. Beliau nih. Siap. Jadi mungkin itu. Oke, berarti dari 2010 sampai sekarang udah domisili di Natuna ya? Enggak, 2020. Oh, 2020. Sorry. Oke, itu perkenalan singkat dulu sama Tuan Angah ya, Sobat RRI. Selanjutnya di sebelahnya kita geser ada Bang Indra Jebat nih. Kita biasa manggilnya Bang Iin sih ya. Teman-teman bisa manggil Bang Indra Jebat. Mungkin perkenalan singkat Bang Iin, silakan. Oke, macam biasa lah. Saya nih anak Pulau Natuna. Jadi mungkin kawan-kawan dah ada yang tahu juga Bang In. Saya macam tuh Indra Jebat seperti biasa. Indra Jebat IM gitu. Iya. IM ya, kalau teman-teman tahu Bang Iin ini udah kemarin-kemarin gitu ya, banyak juga produksinya. Ada sempat bikin IM podcast juga ya kan, IM production segala macam. Tim-timnya masih ada, Bang? Masih ada ya. Dan bentar lagi ya, Bang Iin ini bersama Tuan Angah bakal merilis lagu spesial untuk Hari Raya. Bener Bang ya? Insyaallah. Oke, tapi nanti kita bahasnya, kita mau ulik dulu nih cerita-cerita mereka dari perjalanan karir mereka dari awal tuh seperti apa gitu ya. Oke, kita mulai dari Tuan Angah dulu. Oke, Tuan Angah,
nama panggungnya ya. Nama Tuan panggung. Angah. Oke. Nama asli saya Rudi. Oke. Sikat saya. Rudi aja ya. Siap. Tak perlu panjang. Tuan Angah. Ini para panggilnya Bang Angah aja ya. Ya, boleh Bang Biar Angah, Tok agak Ngah lebih- boleh. Oke. Bang Angah aja biar lebih apa ya, Bang? Lebih Lebih ke muda abang-abangan. gitu. Ke abang-abangan. Oke, siap. Nah, Sobat RRI, buat kamu yang mungkin pernah dengar lagu, boleh nyanyi nggak ya? Boleh. Boleh. Sila. Gak usah lah. Lagu Aku Anak Pulau ya kan. Iya. Nah, ini nih penyanyinya Iya. yang sempat viral kemarin Iya. lagunya dan enak sih didengar sampai sekarang pun Terima masih kasih, enak terima didengar kasih. lagunya. Oke, ini dia Tuan Angah yang menciptakan ya. Atau Iya, menciptakan lagu menulis lah ya, tersebut. terus menciptakan Iya, lah, menulis lagu tersebut. Oke, jadi cerita singkatnya nih Bang Angah tuh gimana sih awal mulanya Bang Angah bermusik itu atau pertama kali berkarya di dunia musik itu pas kapan? Ya, kalau bermusik saya sama lah seperti kebanyakan orang, mulai dari sekolah, mulai dari kuliah kan seperti itu. Namun yang sangat berkesan untuk saya itu adalah kemanapun kita mengeksplorasi diri kita, akhirnya kita akan ketemu dengan jati diri kita. Jadi 2004 saya balik ke kampung halaman. Di situ saya melihat ternyata dari sisi kerinduan kita dengan kampung halaman, terus bahasa bunda kita, karena saya waktu kuliah di Jawa. Oke. Jadi kita tengok kultur kat sana tu diorang sangat respect dengan kearifan lokal mereka seperti itu kan. Jadi bukan kita tidak peduli dengan budaya lokal kita, tidak, tapi itu menjadi salah satu ilham juga, sehingga ketika saya balik ke Tanjung Pinang, saya coba tulis lagu dan alhamdulillah Tuhan kasih anugerah sebuah lagu Anak Pulau Kepulauan Riau dan menjadi inspirasi juga untuk masyarakat Kepulauan Riau. Dan saya sangat terima kasih lah dalam forum ini. Saya terima kasih untuk semua yang masih suka dengar lagu Anak Pulau, terus masih menyertai makna lagu Anak Pulau tu untuk kehidupan, untuk semangat. Satu hal yang perlu saya sampaikan, saya tidak mengklaim saya anak pulau. Bukan hanya saya, semua. Jadi persoalan anak pulau ni, kita semua anak pulau. Jadi kebetulan lagu saya judulnya Anak Pulau Kepulauan Riau. Jadi siapapun yang merasa lahir besar kat pulau, anak pulau, silakan saya, tak masalah. Jadi itu sebuah karya sebenarnya. Siap. Itu. Oke. Jadi emang kalau lagu-lagu yang kalau yang para dengar ya lagunya kayak relate sekali kalau kita tuh sedang merantau gitu. Kalau kita lagi merantau kayak lagi kuliah di luar, dengerin lagu tadi gitu ya, itu kayak apa ya? Kayak membawa Rindu. kita gitu, kayak berasa rindu dan membawa kita tuh kayak pengen cepat pulang kampung gitu. Nah, itu kalau dari Tuan Angah. Sama persis juga nih kayak Bang Iin ya, Bang Indra Jebat kita ini. Kalau teman-teman nanti mau dengar lagunya Tuan Angah atau Bang Angah ini, bisa cek di YouTube-nya ada ya, Tuan Angah Official kalau nggak salah. Nah, itu ada beberapa lagu juga, ada beberapa penampilan dari Tuan Angah. Kemudian kalau di Bang Iin juga ada banyak ya lagu-lagu Bang Iin, lumayan. Dan ada tadi sempat lihat di YouTube-nya. Oke, ada Ingin yang baru beberapa hari rilis ya Bang ya? Iya. Baru 3 hari yang lalu kalau nggak salah. Nah, itu kalau kita dengar sekilas kayak sedih ya, mengandung bawang gitu. Jadi tadi Vera nggak sampai akhir dengerinnya karena takut nangis. Mohon maaf, lagi puasa ya kan, ya bahaya pula nangis kita. Oke, nah nanti kita bakal bahas juga lagu-lagu Bang Iin mungkin sedikit, tapi kita juga pengen tahu kalau Bang Iin sendiri nih gimana nih cerita awalnya berkarya di dunia musik itu. Ya, kalau bicara awal ya, kita bicara ketertarikan saya dengan musiknya seninya, itu mungkin dari sekolah dasar. Oke. Dari sekolah dasar saya mulai tertarik dengan alat-alat musik, kayak piano, gitar gitu kan. Terus SMP
sudah makin mendalam. SMA juga, yang puncaknya tuh saat kuliah itu betul-betul bisa dibilang gila dengan musik gitu kan, tidur pun dengan gitar gitu. Nah, jadi waktu kita di luar, waktu kuliah, zaman itu kalau di kota itu kan kita mudah mendapatkan informasi tentang musik, tentang apa aja kan. Terus SDM-nya juga banyak, jadi kawan-kawan yang sewarna dengan kita itu sering bertukar pikiran. Jadi di situ kita merasa musik kita berkembang, pikiran kita juga berkembang tentang pengetahuan tentang musik gitu. Jadi waktu kuliah memang banyak juga bersama band-band kampus, kami menciptakan lagu gitu kan, rilis ya di sekitar lokal kampus aja gitu. Anak band dulunya ya Bang ya. Anak band. Nah kalau yang buat Abang tertarik gitu bermain musik atau dengan lagu segala macam itu apa tuh dulu? Yang mungkin pertama kali itu adalah anugerah Tuhan pertama. Ya kita tidak bisa memilih apa yang kita suka kan. Cuma ya saya merasa dari diri saya melihat musik itu ada sesuatu yang sangat luas yang bisa kita sampaikan. Kadang orang suka berpuisi kan, dia menyampaikan apa yang dirasakan melalui puisi. Tapi kalau kami musisi mungkin menyampaikannya dengan kata, dengan alunan lagu, nada-nada gitu kan. Ya. Menyampaikan ide-ide, pikiran, perasaan lewat lagu ya. Iya, betul. Itu mungkin nggak semua orang bisa ya. Itu bakat-bakat tertentu. Kalau menurut Bang Angga gimana? Itu dari lahir atau harus kita asah gitu kalau kemampuan seperti itu? Kalau menurut saya tuh, kalau dalam berkesenian itu ada dua sudut pandang. Yang satu memang dia bakat dari lahir. Yang satu lagi mungkin karena dia ketertarikan dengan lingkungan sehingga dia belajar dari sekolah seperti itu. Nah, sebenarnya sama-sama bagus. Sama-sama bagus. Tapi kalau saya pribadi sangat lebih bagus tuh dia punya bakat terus diasah dia sekolah seperti itu. Jadi saling mewarnai antara otodidak dia sama dia belajar. Kalau Bang Angga sama ini termasuk, ini kan bisa nyanyi dua-duanya ya, gitu kan, nggak cuma nyiptain lagu atau nulis lagu, musik, bisa nyanyi dua-duanya, suaranya merdu. Terima kasih. Itu dari lahir kah? Apakah waktu Bang Iin lahir tuh langsung kayak nangisnya tuh merdu? Gitu? Tidak lah, tentu semua itu ada proses kan. Kita suka lagu, terus coba-coba main gitar, ternyata kita bisa menirukan nadanya dengan tepatnya. Itulah ada prosesnya juga pasti. Tapi bukan langsung jadi. Kalau orang fales itu kita sharing aja ya. Kalau orang fales tuh gimana? Kan kayak dari lahir tuh fales, apakah bisa berubah, bisa diasah biar nggak fales lagi gitu? Kalau dari segi nyanyi ya, dari segi vokal tuh gimana Bang Angga lah? Ya, kalau menurut saya fales tuh gini, masalah kebiasaan. Kalau dia tekun, kemudian dia punya keinginan kuat untuk bernyanyi, pasti dia akan belajar. Nah, ketika dia mengulang seperti itu, dia belajar pada guru atau orang yang betul, pasti jadi betul. Ya gitu ya. Nah, jadi karena dia selama ini terabaikan persoalan itu sehingga yang dia rasa betul, orang rasa tak betul. Menurut saya. Jadi terjadilah hal yang seperti itu, falas gitu. Berarti masih ada peluang ya buat teman-teman yang mungkin tertarik nih pengen nyanyi gitu kan, pengen ikut Indonesian Idol atau apa gitu, tapi suaranya bisa dilatih ya. Kalau itu lain konteks. Perlu banyak persiapan. Banyak latihan. Oke. Nah, kalau Bang ini genre musiknya apa nih, Bang? Saya ini tergantung mood. Berarti semuanya bisa ya? Ya, kalau dulu gitu. Spesifik kalau tuh kuliah tuh mungkin agak keras, ya kan. Nah, tapi seiring bertambahnya waktu, bertambahnya usia juga. Ya pastilah kan, otomatis tuh kan. Nah, semakin matangnya kita berpikir, moodnya tergantung mood. Ciptakan lagu tuh, misalnya kita lagi merasa pengen sendiri, ya nada yang lahir tuh ya pasti minor gitu, yang sedih gitu. Ya gitu. Tapi lagu Main banyak yang kayak galau-galau gitu ya, Bang. Kayak mengandung rindu gitu-gitu. Hal itu kan masih banyak yang bisa kita explore gitu kan. Masih banyak. Kalau cinta-cinta ini kan umum ya kan. Nah, cinta-cintanya sekali-sekali bolehlah keluar. Kalau yang untuk perasaan itu ya
masih bisa kita gali lebih dalam gitu. Oke. Kalau Bang Ang gimana? Genre musiknya dari awal tuh pop Melayu atau apa? Enggak, kalau dari awal tuh sama, kurang lebih sama beliau. Keras ya musik-musiknya ya. Campur aduk lah kan, gado-gado. Gado-gado. Jadi itu saya bilang tadi kan, ketika mungkin udah mengalami sedikit kejenuhan, kemudian balik kampung, kemudian lihat sekeliling tuh banyak potensi-potensi karyawan lokal kita, bahasa-bahasa kita yang perlu kita angkat seperti itu, maka timbullah keinginan, kemudian jadilah beberapa karya kedaerahan. Tetap ada cinta juga, cinta kampung halaman, cinta orang tua. Seperti Oke. itu. Nah, kita balik ke lagu-lagu Bang Iin tadi ya. Dari ada beberapa lagu judulnya Ingin, Suci di Idul Fitri, Kenangan Pantai Tanjung gitu. Banyak lah ya. Ada juga satu lagu yang menurut Vera pribadi tuh legend kali Bang. Kalau dengar lagu ini kayak gimana gitu. Yang Legenda Natuna itu. Nah, itu kalau boleh request bikinlah versi karaoke-nya di YouTube yang ada liriknya. Jadi kita bisa karaoke. Udah ada belum? Ada. Udah ada ya? Ada. Oke, kurang mencari kayaknya ya. Oke. Kalau lagu Tuan Angga sendiri yang itu udah ada versi untuk karaoke-nya. Nah, alhamdulillah sampai saat ini tuh belum ada. Ada, Mungkin nanti bisa ya. ada satu orang, saya lupa namanya itu, dia mencoba membuat karaoke-nya. Jadi saya tak masalah. Saya tuh gini, Izin tapi alhamdulillah belum sempat berizin. Tapi tak apa. Jadi gini, saya berkesenian itu pada dasarnya memang tidak punya ambisi ke sana. Tapinya ini kan ada tendensi negatif. Tapi ketika saya dikasih ruang dan waktu membuat suatu lagu Anak Pulau tadi itu, maka saya berpikir begini, ini satu potensi jati diri saya yang perlu saya kembangkan seperti itu. Nah, makanya singkat ceritanya itu sampailah kepada kolaborasi kami berdua nih seperti itu. Karena kita ini kan generasi lawas ya. Sementara era sekarang sudah banyak berubah. Kita harus gini, kita tidak bisa menafikan itu dan kita tak bisa menganggap itu sebelah mata pun tak bisa. Tapi kita bagaimana bisa berdamai dengan kondisi itu. Kondisi yang saya maksudkan sekarang kan era teknologi. Orang tak perlu ramai-ramai, orang seorang aja di kamar boleh kan. Nah, jadi kami yang old nih kita coba berdamailah dengan situasi itu, menjadikan satu kreativitas baru seperti itu. Tapi setuju nggak misalnya karena ini ya kecanggihan teknologi sekarang kita tuh kayak musisi ya nggak perlu panggung lagi gitu karena udah ada media sosial untuk menampilkan dirinya. Apa gimana kalau dari Bang Iin dulu lah? Kalau menurut saya kalau itu tergantung nasib lagi. Sama bagus atau tidaknya karya kita. Jadi begini, sering kita lihat di medsos, dia hanya berbekal gitar tua, rekaman di kamar, tapi view-nya sampai jutaan gitu kan. Berarti ada sesuatu dengan dia kan. Setelah kita amati ternyata memang bakat alaminya, suaranya, terus permainan gitarnya yang luar biasa. Jadi hal itu tentu hal yang baik, menghasilkan karya yang baik, hasilnya pasti akan baik juga gitu kan, pendengarnya pasti akan menerima gitu kan. Tapi kalau kita bicara industri, misalnya industri kan, yang mau tidak mau kita harus melalui jalur industri, ke perusahaan rekaman, edarannya juga profesional begitu. Jadi semua itu ya tergantung karya kita baik atau tidaknya, itu aja. Oke. Nah, dari sepanjang perjalanan karir Tuan Angah lah dulu, Bang Angah ya. Mungkin ada ini nggak, kalau bagi Bang Angga sendiri yang paling menjadi tantangan gitu dalam berkarir di dunia musik tuh apa? Tantangan tuh yang jelas kita, kalau saya pribadi begini, membuat satu lagu tuh tergantung kondisi, situasi, perasaan apa semua, tergantung mood lah kan seperti itu. Jadi kita paksakan pun tak jadi juga kan gitu. Nah, terus tantangan lain tuh ya memang saya bilang tadi, saya Bang Iin mungkin satu generasi lah nih kan.
kita mau tak mau, suka tak suka, kita berdamai dengan keadaan saat ini yang serba teknologi apa segala macam. Jadi mau tak mau, suka tak suka, kita berkarya, terus kita mengimbangi dengan kondisi saat ini Iya. supaya karya itu bisa tersalurkan dengan efektif ke masyarakat seperti itu. Iya. Gitu ya. Iya. Kalau dari Bang In gimana? Apa nih yang jadi tantangannya gitu? Sekarang ya. Ya. Atau boleh sepanjang berkarir atau sekarang lah, boleh lah sekarang. Ya sebagai gambaran lah ya. Sedikit banyak udah dijelaskan sama brother kita nih bahwa musisi itu kadang kan berdasarkan mood untuk berkarya kan. Iya. Kayak lagu Teringin tuh, Ingin tuh. Iya. Ingin tuh saya ciptakan hanya satu hari itu, satu malam. Malam pas susah tidur lah bulan puasa deh kan. Oh, iya. Nah, sampai menjelang sahur saya bikin kan, karena itu memang agak melo sedikit, Iya. itu, tapi gambarannya luas. Boleh berarti dia tuh seseorang yang memang sangat pendiam, ada sesuatu yang ingin dia rasakan tapi tak bisa dia ungkapkan gitu kan. Ya luas lah pokoknya kan, Iya. bebas. Nah, terus kalau untuk hambatan tuh sebetulnya ya itu tadi, tergantung mood kita nih, kita apa manage mood kita nih. Iya. Untuk berkarya gitu kan. Oke. Tapi kalau untuk hambatan lain itu insya Allah tak ada lah. Oke, Gitu lah. berarti sejauh ini ya hampir sama ya jawabannya. Berarti tergantung mood nih. Kadang bisa nulis lagu tuh cepat dalam waktu semalam udah bisa jadi. Kadang mungkin perlu waktu berhari-hari ya. Kayak berapa bait mentok, habis itu lanjut sehari lagi atau seminggu lagi kadang gitu ya. Tapi paling lama tuh biasanya berapa lama sih kalau kita nyiptain lagu, kalau dari Bang Angah sendiri? Kalau saya tak tentu. Nggak tentu Bisa ya. tak jadi. Gitu ya. Bisa tak jadi. Bisa sampai tak jadi ya. Banyak yang tak jadi. Tapi ketika apa nama dia, ilham tu datang, macam Bang In tadi bilang, satu hari pun boleh jadi, satu Dan jam pun boleh ilhamnya jadi. pun tak menentu ya, datangnya Nah tuh itu pas tergantung kapan. perasaan hati. Pas kapannya tak menentu Iya. ya. Nggak mesti kayak pas malam hari atau pas subuh, nggak mesti ya. Tak mesti. Mesti. Oke deh. Nah, Bang In ya, sejauh ini lagu-lagu Bang In yang kita sempat lihat juga di YouTube. Nah, kalau untuk video klipnya itu dari Bang In juga apa gimana? Ya kalau yang sebelumnya kita ya ada kru YM Production gitu. Iya, emang ada kru ya. Berarti emang effort sekali gitu ya untuk itu. Nah, nanti kita bakal bahas tentang project yang ini ya, yang bentar lagi bakal launching gitu ya, karena mau hari raya gitu kan. Oke, nah kalau tadi kita ngomongin tentang tantangan. Nah, kalau sekarang mungkin ada nggak sih yang pengalaman yang paling berkesan gitu sepanjang berkarir di dunia musik ini? Mungkin boleh dari Bang Angah dulu. Ya, yang paling berkesan dalam hidup saya itu ketika saya dikasih anugerah buat lagu Anak Pulau, Kepulauan Riau, sampailah saya ke sini. Jadi merasakanlah eksistensi anak pulau, walaupun Tanjung Pinang juga pulau. Iya. Tapi kita ini terdiri dari beberapa pulau. Dan alhamdulillah akhirnya saya didoakan menjadi anak pulau juga lah kan. Jadi merasakan suasana di apa tadi judul, di bermusik apa di ujung utara, perbatasan. di perbatasan. Nah, lebih padu kalau orang cakap. Jadi saya buat lagu Anak Pulau, bagaimana kita mengangkat kearifan lokal kita, semangat kita anak pulau ni supaya tetap bersaing, jangan pernah minder ya orang bilang, macam apa, tetap semangat, berani mencoba, mengeksplor diri, dan hasilnya itu kadang belum tentu kita ni di bawah pada anak-anak atau di daerah kota apa seperti itu. Gitu. Jadi yang paling berkesan adalah lagu itu akhirnya dapat memberikan semangat, spirit untuk masyarakat. Yang saya tahu ada beberapa masyarakat yang sampai dia bilang anak saya pun hafal lagu ni, saya pun suka dengan lagu ni. Banyak, bukan kata saya, tapi diorang DM ke saya seperti itu. Itu yang paling berkesan dari hidup saya. Itu membuat Bang Angah menjadi lebih saya menjadi berarti untuk semua orang. Oke, nah kalau
Kalau Bang Iin Ya gimana? pasti kalau seniman itu penghargaan tertinggi dan rasa pencapaian itu kan sebetulnya bukan hanya pujian gitu kan. Iya. Kita melihat karya kita diterima itu sudah sangat luar biasa bahagia gitu. Pernah waktu saya ciptakan lagu Pantai Tanjung, sehari rilis saya pergi ke satu daerah terpencil, memang orang tuh lagi ngupas kelapa ramai-ramai, diputar musik tuh besar-besar. Tak tahu saya di situ kan. Iya. Nah, mereka nyanyi, alhamdulillah saya bilang kan berarti karya saya ini bisa diterima, Iya. bisa diterima gitu. Oke. Alhamdulillah. Ya. Itu pasti perasaannya gimana gitu Iya, Bang ya, iya, kayak betul. terharu, senang gitu ya. Oke. Nah, sejauh ini ya kita kalau ngomongin musisi lokal, musisi daerah mungkin agak susah ya kita untuk populer sampai keluar gitu ya, gitu. Mungkin nggak cuma di daerah kita aja, banyak musisi-musisi daerah lainnya juga yang merasakan hal yang sama gitu. Kalau menurut Mbak Iin sendiri gimana? Apa sih yang buat kendalanya gitu? Kendalanya kita bisa susah gitu untuk sampai terkenal ke luar daerah gitu. Kalau menurut pribadi saya nih, pertama kita nih lingkup kita, terus SDM kita, seniman kita masih belum terlalu banyak, terus karyanya juga tidak terlalu banyak. Kalau mereka, kita nggak usah jauh-jauh, Padang aja misalnya. Iya. Padang itu sudah menjadi industri musik yang sangat besar. Dan saya ada beberapa teman di sana bilang, kalau mereka mau bikin video klip atau berproduksi, itu seminggu sekali itu bisa bikin 3 klip. Ya, jadi di situ bisa berkaitan yang sewa wardrobe, pakaian, Iya. sewa dancernya, sewa studio untuk aransemennya. Jadi Oke. sudah jadi ekosistem yang berjalan gitu Iya. kan. Nah, kalau kita berproduksi sekarang sebulan paling sekali, itu pun belum tentu juga. Iya, itu ya pun kan? Nah, alhamdulillah iya. gitu ya. Jadi kalau untuk bisa tampil itu mau tidak mau bagi saya ini kita harus banyak memproduksi gitu. Jadi kita bisa bersaing gitu. Gitu ya. Kalau Bang As sendiri ada tanggapan nggak? Ya, kurang lebih lah seperti itu. Sejauh ini yang perlu kita ini adalah kalau saya lebih cenderung ke semangat lah ya. Jadi apapun itu, karena kan klasik masalah kayak finansial, masalah SDM apa semua tuh bagi menurut saya itu klasik kali. Tapi yang perlu adalah bagaimana kalau ada 100 orang yang gigih, yang mau berkreativitas, apa yang terjadi ketika dibanding cuma ada 100 orang tapi satu aja yang mau mau berjuang untuk mengangkat kesenian itu. Iya, iya. Oke. Kita ini kayaknya pertanyaan yang ada di benak misalnya anak-anak muda yang pengen juga nih, yang punya passion yang sama ya di dunia musik gitu. Mungkin mereka juga bertanya, misal kita mau jadi musisi di kondisi daerah kita gitu. Kita mau tanya yang udah berpengalaman gitu, apa menghasilkan nggak, gimana ya bahasanya? Merasakan hal itu nggak Bang? Kayak menghasilkan nggak dari ini kalau untuk di daerah kita? Bisa. Bisa. Nah, sekarang teknologi kan sudah sangat berkembang gitu kan. Kita berkarya di kamar aja, kalau produk kita bagus diterima ya tentu akan ada hasilnya gitu. Iya. Seperti IM dulu kan. Iya. Kita bicara dulu lah dulu Oke. IM. Ya saat produksi gencar, malah kita kan udah dapat AdSense dari YouTube-nya gitu ya kan. Nah, Oke. gitu sih. Jadi kalau untuk kawan-kawan, adik-adik atau rekan-rekan yang ingin karya, ya karyanya gas terus. Gas terus ya. Gas terus. Oke, karena kita udah hampir mau selesai ya terakhir. Kita mungkin mau ngebahas tadi yang sebenarnya highlight kita di hari ini, yaitu project Tuan Raka sama Bang Iin ya, kolaborasi untuk lagu Hari Raya. Itu judulnya Salam Rindu di Perantauan, Iya. betul ya? Betul. Oke, jadi cerita singkat aja nih. Itu gimana berdua nih, siapa dulu nih yang tercetus ide atau jadinya collab buat lagu ini? Oke. Dari Bang Al lah. Saya melebar sedikit. Jadi sebenarnya proyek kami ini bukan di Salam Rindu di Perantauan. Jadi karena ini dah masuk bulan puasa dan nak masuk bulan puasa, jadi kalau kita nak angkat proyek utama kita tu Petua Sakti. InsyaAllah kita nak angkat Petua Sakti tu kolaborasi kita berdua, menceritakan tentang inilah, tentang seorang
anak ya, keluarga lah seperti itu. Karena kondisinya tidak memungkinkan, jadi adalah ilham lagi untuk membuat lagu hari raya seperti itu. Nah, jadi sebagai jembatan nih, cuman kita buat dulu lagu raya nih. Oke. Nah, itu tadi kebetulan saya dapat ide buat Salam Rindu di Perantauan. Sebagian besar cerita pribadi. Jadi selama kalau orang hari raya kan biasa kan 100% happy ya, senang bahagia. Kita nak coba menggambarkan di suatu raya nih ada seorang anak manusia atau mungkin yang lain juga merasakan hal yang sama. Dia suka, dia bahagia, tapi dia ada sedih. Itu rindu tadi. Seperti itu. Oke, Bang Ina tambah sih, Bang. Oke, jadi itu lagi ya, kayak bisa lagunya juga dikhususkan untuk orang yang merantau ya, yang kangen sama kampung halaman, terutama di suasana hari raya. Karena itu memang setiap daerah pasti punya ciri khasnya masing-masing ya. Oke, kalau dari Bang Iin gimana? Ya betul. Jadi saya hanya nambahkan sedikit ya. Oke. Jadi yang banyak udah dijelaskan oleh Tuan Ana kita. Jadi project ini kan beliau nih yang ciptakan lagu, lirik. Kalau Jebat tugasnya hanya musik, arranger. Gitu kan. Oh iya. Ini. Jadi kami itu harapan besar kami ingin jadi trigger untuk kawan-kawan musisi lain. Soalnya kita dah lama sangat vakum kan. Betul. Jangankan di Natuna, di Kepri keseluruhan aja lah. Kita bicara Kepri. Kan dah lama karya-karya kita tuh tidak ada yang tampil gitu kan. Nah, mudah-mudahan dengan ini kami menguatkan hati kami juga. Saat kita merilis ini, kita harus terus bangkit gitu. Mana tahu dengan semangat kita, semangat Tuah dan Jebat nih bisa mengilhami kawan-kawan lain untuk juga berkarya begitu. Oke, bisa dipakai juga sebagai closing statement ya, sudah mewakili nih ungkapan dari Bang Iin. Mungkin terakhir kita pengen dengar sedikit nyanyiannya ya. Mau nggak Bang Angah? Boleh Bang, lagunya dinyanyiin sedikit rapnya atau awalnya? Oke, rapnya boleh. Kita ambil dari anu aja ya, dari part 2 aja lah ya. Boleh. Suara takbir syahdu berkumandang, risau hatiku di perantauan, jauh di mata namun selalu di hati, bahagia dan sedih di hari yang fitri. Ku berdoa kepada Ilahi untuk emak bapak sebagai tanda bakti. Takkan ku lupa tulus kasih sayangnya, tak pilih kasih demi anak tercinta. Selamat Hari Raya Aidilfitri mulia, salam rindu untuk semua andai taulan sanak saudara. Selamat Hari Raya, ampun maaf dipinta, saling bermaaf-maafan dengan penuh kasih sayang. Oke. Luar biasa, keren banget. Jangan nangis ya anak-anak rantau ya. Banyak anak rantau di sini. Iya emang, aduh kayak pengen nangis. Padahal kampung halamannya cuman ini ya 1 jam di sini. Oke, luar biasa. Mudah-mudahan nanti lagunya booming ya Bang ya. Amin, insyaallah. Nanti di-share ke kita nanti biar kita promoin juga gitu. Oke. Thank you ya karena udah habis waktu kita. Nanti kita kalau bisa ngobrol lagi ya di lain kesempatan, mudah-mudahan mungkin dengan lagu yang tadi sempat dikip dulu ya yang tadi nggak jadi, nanti mungkin bakal jadi, nanti kita bakal bahas itu lagi. Oke, thank you buat Bang Iin, Bang Angah juga yang udah mau cerita-cerita di kita di podcast Bisai RRI Ranai kali ini. Mudah-mudahan menginspirasi ya. Amin. Buat teman-teman lainnya, khususnya teman-teman yang mungkin punya passion yang sama, punya ketertarikan yang sama di dunia musik.
jangan jangan minder. Kalau tadi kata Bang Anga sama Bang Iin ya, harus gas terus karyanya gitu. Karena sekarang zaman udah canggih ya, dimana aja kita bisa berkarya dan bisa mendistribusikannya sendiri, nggak perlu pihak lain gitu. Oke, thank you buat Sobat RRI juga. Jangan lupa di like ya, kemudian komen, subscribe juga, dan nantikan episode kami di podcast Bisai selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.